Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Bab 561 sampai 565. Lindong, kamu tidak mau menatapku. Lei Changqing sedikit marah. Tuan Lei Xing, lakukan urusanmu. Aku makan milikku, dan kita tidak saling mengganggu. Bukankah itu bagus? Lindong berhenti makan dan mengangkat kepalanya untuk melihat Lei Changqing. Keduanya saling memandang, tepat ketika semua orang mengira Lei Changqing akan jatuh. Namun dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata, "Bagus sekali, saya mengingatnya." Penampilan Lei Changqing mengejutkan semua orang. Apakah ini pertanda kelemahan? Siapa yang tidak tahu sifat Lei Changqing? Bahkan saat menghadapi Tuan Lou, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Apa yang mampu dilakukan anak ini? Semua orang memandang Lindong dengan heran. Lou Sansao dan Ye Qingwu tidak terkecuali. Lindong hanya tersenyum dan terus memakan makanannya sendiri. Lei Changqing belum kembali tenang. Baru saja, aku menatap mata Lindong. Dia merasakan ancaman yang kuat. Kekuatan tersembunyi Lindong tidak sesederhana yang ditunjukkan oleh level penguasa alam semesta setengah langkah. Adapun kekuatannya, Lei Changqing tidak yakin. Tapi itu jelas lebih baik dari dia. Setidaknya tingkat penguasa alam semesta, atau bahkan tahap selanjutnya. Pantas saja dia tidak berani memberi 3 wajah pada Tuan Lou. Orang ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Saya hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Lei Changqing bisa merasakan bahwa Lindong belum terlalu tua. Mungkin umurnya tidak lebih dari 100 tahun. Pada usia ini, seseorang dapat mencapai kekuatan tingkat penguasa alam semesta, atau bahkan tahap selanjutnya. Siapa yang akan percaya tanpa latar belakang? Dia mengatakan dia telah menjelajah luar selama bertahun-tahun dan belum kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Lei Changqing yakin. Lindong jelas merupakan penerus yang diam-diam dikembangkan oleh kekuatan besar. Karena bakatnya terlalu tinggi, jadi itu tersembunyi dalam kegelapan. Sekarang aku punya cukup kekuatan, aku akan keluar. Biarkan Tuan Muda ketiga Lou bertarung dengan Lindong. Saya tidak akan melakukan perjalanan ke air berlumpur ini. Lei Changqing memutuskan secara diam-diam. Meski memiliki temperamen buruk dan sering bertengkar dengan orang lain, itu tergantung targetnya. Dia bukan orang bodoh, Lindong jelas lebih kuat dan lebih kuat darinya, tapi dia masih ingin menghadapinya. Lei Changqing bahkan tidak memalingkan wajahnya. Tidak ada yang akan peduli tentang hal itu. Hanya saja cara Tuan Muda ketiga Lou memandang Lindong agak tidak bisa dijelaskan. Ye Qingwu memanggil tim. Pertunjukan dimulai di aula. Lagu berakhir, semua orang masih tenggelam dalam tarian Ye Qingwu dan tidak bisa menahan diri. Bah bang bang. Oke, peri penari memang peri penari. Bahkan jika saya menonton tarian ini 10.000 kali, saya tidak akan pernah bosan, kata Lei Changqing dengan keras sambil bertepuk tangan. Pa bang bang. Semua orang bertepuk tangan meriah. Lindong juga bertepuk tangan. Tarian yang ditarikan Ye Qingwu kali ini berbeda dari yang dia menari terakhir kali. Namun semuanya mempunyai daya tarik yang kuat. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Apakah ini sesuatu yang Anda miliki sejak lahir, atau sesuatu yang Anda pelajari kemudian? Selesai dengan satu lagu, perjamuan kecil ini juga akan segera berakhir. Hari ini hanyalah hidangan pembuka. Hidangan utama adalah perjamuan besar yang diadakan seminggu kemudian. Lindong ditempatkan di halaman tersendiri. Sejak Lei Changqing memandang Lindong. Mengetahui kekuatannya, saya tetap sangat sopan padanya. Bagaimanapun, kekuatan dihormati di dunia ini.
Lindong duduk di kursi. Buka panel sistem Anda sendiri, host, Lindong. Saldo, 9.999.996 miliar fisik, level Lord level 10. Semangat, level Lord level 10 kekuatan tempur, keterampilan tempur level Master alam semesta setengah langkah. Void Divine Fist, level awal, Shattering Sky Palm, level awal, pemecah kejahatan teknik pedang, level pemula. Keterampilan, pengobatan kuno, mahir, poin ilahi, 20. Poin ilahi, hanya tersisa 20 poin yang menyedihkan. Yang paling penting adalah tidak ada cara mengeluarkan uang untuk menambah jumlah poin ilahi. Jika Anda ingin menerobos fisik dan memasuki level utama domain alam semesta, Anda memerlukan setidaknya 1000 poin Senhao, yaitu 100 miliar koin galaksi. Bagaimana cara membelanjakannya? Peningkatan keterampilan tempur lainnya juga membutuhkan 100 poin Senhao untuk naik ke satu level. Meskipun Anda bisa menghabiskan uang untuk belanja online, namun uang yang dikeluarkan terlalu sedikit. 100 juta koin galaksi dapat membeli banyak hal. Masih perlu usaha untuk menghabiskan semuanya. Namun, menambahkan 1 poin Senhao tidak ada gunanya. Jadi belanja online tidak mungkin dilakukan, kami harus memikirkan cara lain. Dibutuhkan biaya 30 miliar untuk membeli bumi. Dibutuhkan biaya 10 miliar untuk meminta Pavilion Xingyun memantau keluarga Feng. Tiba-tiba mata Lindong berbinar. Dibutuhkan 30 miliar koin galaksi untuk membeli bumi, yang tidak lagi dapat ditiru. Namun masalah meminta Pavilion Xingyun untuk memantau keluarga Feng bisa dieksplorasi lebih jauh. Biaya mahal di Pavilion Xingyun adalah apa yang dia butuhkan. Jadi Lindong menggunakan sistem untuk menyembunyikan lokasinya dan mulai menghubungi Pavilion Xingyun. Lindong, halo, apakah ada berita di keluarga Feng baru-baru ini? Pavilion Xingyun, halo, tamu yang terhormat, tidak ada pergerakan pada leluhur keluarga Feng dan kapal perang galaksi yang Anda khawatirkan. Jika ada pergerakan, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Lindong, oke, terima kasih, saya juga ingin mempercayakan Pavilion Xingyun untuk menangani beberapa hal lain. Oke. Pavilion Xingyun, tolong beritahu saya, Pavilion Xingyun kami menangani segala sesuatu di galaksi-galaksi. Lindong, ada apa? Pavilion Xingyun, ya, apapun. Lindong, saya ingin membunuh leluhur keluarga Feng, maukah Anda menerimanya? Setelah Lindong menanyakan pertanyaan ini, dia dengan gugup menantikannya. Jika Pavilion Xingyun benar-benar bisa melakukannya, bahaya terhadap bumi langsung hilang, dan dia juga bisa mendapatkan poin ilahi dalam jumlah besar. Kekuatan akan meningkat dengan pesat, cukup bunuh 2 burung dengan 1 batu. Segera, Pavilion Xingyun merespons, Pavilion Xingyun, Anda boleh mengambilnya, tetapi harganya akan sangat tinggi. Lindong sangat bersemangat, haha, Pavilion Xingyun ini luar biasa. Saya sebenarnya bisa mengambilnya. Adapun harga yang menurut Pavilion Xingyun akan sangat tinggi, dia memiliki 100 miliar koin galaksi. Berapa lebih besar dari angka ini? Selain itu, bahkan jika Pavilion Xingyun menginginkan semuanya, Lindong akan setuju tanpa ragu-ragu. Berapa banyak God Point yang akan Anda dapatkan setelah menghabiskan 1 triliun Galaxy Coins? Jika digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur, bukankah Lindong tidak akan terkalahkan di galaksi ini? Di mana saya dapat menemukan hal yang bagus? Mengapa Anda tidak memikirkan hal ini ketika Anda berada di bumi? Lindong benar-benar ingin memberi dirinya seteguk. Jika Anda sudah memikirkannya sebelumnya, tidak perlu meninggalkan bumi. Lindong, berapa harganya? Cukup beritahu saya nomornya dan saya akan setuju.
Lindong menjawab dengan bangga. Namun, jawaban selanjutnya dari Paviliun Xingyun membuat Lindong merasa seperti surga yang jatuh ke neraka. Paviliun Xingyun, maaf, tamu yang terhormat, pembunuhan leluhur keluarga Feng tidak bisa lagi dibayar dengan uang. Itu hanya bisa dibayar dengan harta surga dan bumi lainnya, atau bahan paling berharga di langit berbintang. Hati Lindong begitu panas hingga dia disiram air dingin ke atasnya. Anda tidak bisa menggunakan uang untuk menunggang kuda. Baru saja, dia masih membayangkan bahwa dia akan mendapatkan poin dewa yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi tak terkalahkan di seluruh galaksi. Sekarang wajah saya langsung ditampar oleh kenyataan. Ketahuilah bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Lindong, sumber daya alam dan bahan berharga apa yang dibutuhkan? Lindong masih bertanya dengan enggan. Paviliun Xingyun, apa yang ada di tanganmu? Lindong, aku punya banyak hal di tanganku. Katakan saja padaku sesuatu dan aku akan lihat apakah aku memilikinya. Starfall Pavilion, apakah Anda memiliki besi bintang 9 putaran? Kami hanya membutuhkan 1 kilogram besi bintang 9 putaran untuk membantu Anda membunuh leluhur keluarga Feng. Lindong bingung, benar-benar besi bintang 9 putaran. Dia belum pernah mendengarnya, di mana mendapatkannya. Jawaban Paviliun Xingyun secara langsung menghalangi gagasan Lindong untuk mengeluarkan uang untuk membunuh leluhur keluarga Feng. Namun, meski tidak mungkin menyelesaikannya dalam satu langkah, hal itu juga membuka pemikiran Lindong. Paviliun Xingyun jelas merupakan tempat yang bagus untuk menghabiskan uang. Bersembunyi secara sistematis, Lindong tidak takut mengungkap posisinya. Bagaimanapun, yang dia butuhkan sekarang hanyalah poin Senhao. Beli saja beberapa informasi dari Paviliun Xingyun. Mengeluarkan uang pasti jauh lebih cepat dibandingkan cara lainnya. Yang paling tidak dimiliki Lindong saat ini adalah waktu. Nenek moyang keluarga Feng mungkin tidak tahu kapan mereka akan meninggalkan pengasingan dan pergi ke bumi. Dia harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan leluhur keluarga Feng sebelum ini terjadi. Atau temukan cara untuk menunda jejak leluhur keluarga Feng. Selain itu, Paviliun Xingyun pasti tahu lebih banyak tentang kisah dalam galaksi daripada Ye Qingwu. Mengetahui lebih banyak bukanlah hal yang buruk. Lindong berpikir sejenak dan kemudian menjawab, lupakan saja tentang membunuh leluhur keluarga Feng, harganya terlalu tinggi. Jika Anda membunuh keturunan langsung dari keluarga Feng mereka, berapa harganya? Paviliun Xingyun, untuk membunuh keturunan langsung keluarga Feng, Anda perlu melihat siapa orangnya, bakat dan status setiap orang berbeda, dan harganya tentu saja akan berbeda. Kami akan mengevaluasinya dan memberitahu Anda harga spesifiknya. Lindong juga tidak mengetahui keturunan langsung keluarga Feng ini. Lupakan pembunuhan itu, lagi pula, tidak semua orang seperti Feng Ruochen. Siapa yang bisa yakin bahwa tidak ada keturunan langsung dari keluarga Feng yang memiliki gaya dan pemikiran yang baik? Lindong bukanlah tipe orang yang bisa membunuh 9 suku musuh tanpa ragu karena kebencian. Dia adalah orang yang telah menerima pendidikan tinggi dari bumi. Sangat dipengaruhi oleh hukum bumi, Lindong tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang pantas dibunuh. Tapi Lindong masih tidak bisa membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Dia juga tidak bisa hidup sesuai dengan perkataan terkenal para pahlawan kuno. Saya lebih suka membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan salah satu dari mereka pergi. Oleh karena itu, Lindong ditakdirkan untuk tidak menjadi pahlawan. Tentu saja dia tidak terlalu ingin menjadi pahlawan. Saya hanya ingin menjadi orang biasa yang memiliki kemampuan untuk melindungi rumahnya dan orang yang dicintainya. Lalu kenapa kamu tidak bertanya pada Feng Jiuchong dan Feng Ziyu?
Karena Lindong tidak akan mempercayai kata-kata mereka. Itulah masalahnya. Jadi belanjakan saja uang Anda untuk membeli informasi di balik layar tentang galaksi Bima Sakti. Selanjutnya, Lindong mulai menanyakan tentang beberapa informasi yang tersembunyi dalam kegelapan di dalam galaksi Bima Sakti. Pada dasarnya ini semua tentang negara-negara besar dan kerajaan galaksi. Lindong awalnya mengira Paviliun Xingyun tidak akan memperdagangkan informasi orang dalam tentang kekaisaran galaksi. Lagi pula, di galaksi Bima Sakti, kekaisaran galaksi adalah kekuatan terbesar. Kelola segala sesuatu di galaksi, namun, hasilnya mengejutkannya. Seperti yang dikatakan Paviliun Xingyun sendiri. Selama Anda mampu membelinya, Paviliun Xingyun mengambil alih segalanya di galaksi Bima Sakti. Bahkan termasuk mereka yang membunuh keluarga kerajaan kekaisaran galaksi. Tidak peduli apakah itu bisa berhasil atau tidak. Paviliun Xingyun berani mengatakan hal seperti itu. Hal ini juga memerlukan keberanian tertentu. Saat itulah Lindong menemukannya. Ternyata Paviliun Xingyun sama sekali tidak takut dengan kekaisaran galaksi. Kekuatan macam apa ini? Di dunia. Faktanya, ada juga kekuatan yang mengambil uang rakyat dan menghilangkan bencana bagi mereka. Itu adalah aliansi dunia bawah. Namun mereka tidak berani mengatakan bahwa selama harganya mencukupi, mereka bisa melakukan apa saja di muka bumi. Setidaknya Tiongkok dan Kerajaan Elang tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Beraninya Paviliun Xingyun mengatakan ini, itu membuktikan bahwa kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Mustahil bagi Galactic Empire untuk tidak mengetahui keberadaan Starfall Pavilion. Tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Ini agak menarik, area kosong di suatu tempat di galaksi Bima Sakti. Sebuah meteorit besar mengapung di kehampaan, perlahan bergerak maju. Dan di atas meteorit itu, sebenarnya ada loteng mewah. 3 font besar bersinar di loteng. Paviliun bintang jatuh. Ini adalah Paviliun Xingyun yang mengklaim bahwa selama harganya mencukupi, ia dapat melakukan apapun dalam lingkup Bima Sakti. Paviliun Xingyun Nuoda tidak seramai yang dibayangkan semua orang. Tapi suasananya sangat sunyi, hampir tidak ada suara yang keluar. Seluruh Paviliun Xingyun sangat sunyi. Sulit dipercaya bahwa ini adalah kekuatan yang membuat pusing semua kekuatan di galaksi Bima Sakti, bahkan kekaisaran galaksi. Ternyata pemandangannya seperti itu. Bagian dalam Paviliun Xingyun yang besar dibagi menjadi ruangan-ruangan kecil yang tak terhitung jumlahnya hanya berukuran 2 atau 3 meter persegi. Ada sosok di setiap ruangan, mengoperasikan peralatan di ruangan itu dan membalas semua orang di seluruh galaksi yang melakukan transaksi dengan Paviliun Xingyun. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut. Karena sosok-sosok tersebut sama sekali bukan manusia berdarah daging. Tapi setiap robot, mereka terus-menerus menjawab berbagai pertanyaan dari manusia di galaksi, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti robot. Sebaliknya, mereka ibarat manusia yang mempunyai pemikiran sendiri dan berilmu. Lindong membuat kesepakatan dengan staf Paviliun Xingyun, terus-menerus mengeluarkan uang untuk memperoleh banyak pengetahuan. Jika dia tahu bahwa orang yang berdagang dengannya adalah robot, ini pasti akan mengejutkan Anda. Karena, orang yang mengobrol dengannya ini tahu hampir semua pertanyaan yang ditanyakan Lindong tentang galaksi Bima Sakti. Hanya jika ada beberapa masalah yang relatif besar yang pihak lain tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya, mereka perlu melaporkannya kepada otoritas yang lebih tinggi. Seperti beberapa masalah privasi inti terkait keluarga kerajaan kekaisaran galaksi. Lindong sangat bosan sehingga dia langsung bertanya kepada Paviliun Xingyun berapa banyak anak haram yang dimiliki kaisar kekaisaran galaksi.
Tentunya ada juga beberapa berita yang tidak bisa diketahui dengan membayar uang. Misalnya, Lindong ingin mengetahui jika galaksi Bima Sakti merupakan peradaban tingkat 3. Lalu apa nama peradaban tingkat 4 atau 5? Seberapa jauh jaraknya dari galaksi Bima Sakti? Dan seberapa maju peradabannya? Teknologi. Berita semacam ini membutuhkan pembayaran yang jauh lebih mahal daripada koin galaksi. Lindong juga tidak memikirkan berita itu. Dia pada dasarnya memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasi keluarga Feng. Ini juga memberinya persiapan psikologis untuk menghadapi keluarga Feng di masa depan. Paviliun Xingyun sudah ada sejak lama. Sebenarnya, ini sebenarnya bukan kekuatan lokal di galaksi Bima Sakti. Namun tiba-tiba muncul di galaksi Bima Sakti beberapa tahun lalu. Kemunculannya yang tiba-tiba saat itu bisa dikatakan telah menimbulkan badai berdarah. Itu seperti dewa. Selama Anda membayar cukup, itu bisa melakukan apa saja untuk Anda. Hal ini pun menarik perhatian banyak kekuatan di galaksi Bima Sakti saat itu. Tidak banyak orang yang mempercayainya pada awalnya. Namun satu demi satu, komisi Paviliun Xingyun menjadi kenyataan. Saat itulah semua orang mulai memperhatikan. Pada akhirnya, semua kekuatan utama di galaksi Bima Sakti, ditambah Kekaisaran Galaksi, bergabung untuk bergabung. Ingin menghilangkan kekuatan yang dapat mengancam status mereka. Namun, hasil akhirnya berakhir mengecewakan. Pertempuran itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu hanyalah semua kekuatan yang ikut serta di galaksi Bima Sakti mengalami kerugian besar. Tapi Paviliun Xingyun masih ada. Jika Anda hanya ingin mengundang Paviliun Xingyun, harga yang harus Anda bayar jauh lebih tinggi. Terutama mereka yang melakukan pembunuhan, pada dasarnya, sulit bagi klien untuk memenuhi persyaratan Paviliun Xingyun. Sama seperti Lindong yang ingin membunuh leluhur keluarga Feng. Dibutuhkan 1 kilogram besi bintang putaran 9. Ini adalah sesuatu yang belum pernah muncul di seluruh galaksi Bima Sakti. Bagaimana Lindong bisa memilikinya? Tapi bagaimanapun juga, Paviliun Xingyun tetap berdiri dengan bangga di galaksi Bima Sakti. Ini adalah kebenarannya, sejak pertempuran itu. Semua kekuatan di seluruh galaksi juga menyetujui keberadaan Paviliun Xingyun. Tidak ada yang pernah mengusulkan untuk menghancurkan kekuatan ini lagi. Dong dong dong, hingga terdengar ketukan di pintu halaman Lindong. Baru setelah itu dia menghentikan transaksi antara Lindong dan Paviliun Xingyun. Dia berdiri dan melihat waktu. Tanpa disadari, 1 malam telah berlalu. Lindong melihat panel sistemnya. Host Lindong. Saldo, 9,999,905,368 Galaxy Coin, Fisik, level Lord level ke-10. Spirit, level Lord level ke-10 kekuatan tempur, Half Step Universe Domain Master level. Keterampilan tempur, Void Divine Fist, N3+, Sky Shattering Palm, N3+, Teknik Pedang Pemecah Kejahatan, Pemula Plus. Keterampilan, Pengobatan Kuno, Mahir Plus, Poin Ilahi, 610. Setelah bekerja keras sepanjang malam, akhirnya ada efeknya. 59 miliar koin galaksi dihabiskan. 590 poin ilahi diperoleh. Meskipun tidak cukup untuk meningkatkan fisik ke level utama domain alam semesta. Tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Selama saya bekerja keras untuk 1 malam lagi malam ini, itu akan hampir sampai. Dan juga belajar banyak tentang interior galaksi Bima Sakti. Terutama tentang keluarga Feng, Lindong mengetahui hampir semua hal yang dapat dipahami oleh 10 generasi nenek moyang keluarga Feng. Hanya saja saya memahami hampir semua hal yang perlu dipahami.
Pertanyaan apa yang harus saya tanyakan malam ini? Meskipun Pavilion Xingyun mengagumkan, namun juga aneh di saat yang bersamaan. Anda harus mengajukan pertanyaan spesifik, itu akan menetapkan harga berdasarkan pentingnya pesan, dan kemudian menjawabnya setelah Anda membayar. Jika Anda menanyakan beberapa pertanyaan luas, itu tidak akan menjawabnya sama sekali. Misalnya, Lindong ingin tahu tentang keluarga Feng. Anda harus menguraikannya dan mengajukan pertanyaan satu persatu. Saya tidak bisa bertanya secara langsung. Saya ingin tahu segalanya tentang keluarga Feng. Ini tidak akan berhasil. Dong dong dong. Ketukan di pintu berbunyi lagi. Lindong datang ke halaman dan membuka pintu. Ye Qingwu berdiri cantik di luar pintu. Apakah ada yang salah dengan peri Ye? Tanya Lindong. Apa? Mengapa kamu tidak bisa mengobrol dengan Tuan Lin jika tidak ada urusan? Ye Qingwu berkata sambil tersenyum. Jika dia baru saja bertemu Lindong, dia tidak akan pernah berani berbicara dengan Lindong seperti ini. Saya menghabiskan setengah bulan bersama Lindong setiap hari. Ye Qingwu masih memiliki pemahaman tertentu tentang Lindong. Nyatanya, setelah berkenalan dengannya, Lindong masih sangat santai. Ini tidak seburuk pada awalnya. Peri Ye bercanda. Silakan masuk, Lindong diundang ke samping. Ye Qingwu melangkah ke halaman dan berjalan ke ruang tamu bersama Lindong untuk duduk. Lindong menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya pada Ye Qingwu. Terima kasih, kata Ye Qingwu setelah mengambil cangkir teh. Lindong menuang segelas untuk dirinya sendiri, duduk dan minum. Dia tidak suka minum teh sebelumnya. Namun lambat laun dia mempelajari dan menyukainya. Minum teh bisa menenangkannya. Tuan Lin, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda beberapa hal tentang dunia. Oh, kemanusiaan itu canggih? Apa maksudmu? Lindong bertanya dengan ragu. Ye Qingwu mengatur kata-katanya dan berkata dengan bijaksana. Baiklah, bagaimana mengatakannya? Sebenarnya, Anda tidak perlu memulai perkelahian dengan Tuan Muda Ketiga dan Lei Changqing segera setelah mereka bertemu. Sehingga semua orang tidak bisa turun dari panggung. Ini akan berbahaya bagi kalian berdua. Tidak terlalu bagus. Lindong segera memahami niat Ye Qingwu. Peri Ye ingin mengatakan bahwa aku tidak boleh memberi mereka muka ketika mereka muncul. Kan, bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Dan akulah yang akan menderita saat itu, kata Lindong sambil tersenyum. Ye Qingwu tertegun dan berkata dengan sedikit malu, ternyata Tuan Lin mengerti. Apa yang salah dengan ini? Peri Ye benar-benar mengira aku sudah kehilangan kontak dengan masyarakat setelah menjelajah luar selama bertahun-tahun. Kenapa kamu mau tahukah kamu siapa Tuan Muda Ketiga? Siapa? Nama keluarga Tuan Muda Ketiga adalah Lou, dan semua orang memanggilnya Tuan Muda Ketiga. Saya memberitahu Tuan Lin tentang keluarga besar di Kekaisaran Galaksi. Keluarga Lou menempati peringkat kedua di antara keluarga besar di Kekaisaran Galaksi. Tepat, dan dia adalah murid langsung keluarga Lou yang sangat luar biasa. Dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga Lou di masa depan. Sangat kuat. Jadi Tuan Lin menyinggung dia sebenarnya tidak akan ada gunanya bagi Anda. Jika Tuan Lin mengetahuinya, saya dapat membantu Anda menengahi dia. Qingwu memandang Lindong penuh harap. Lindong terdiam. Apakah saya menyinggung perasaannya? Dia menunjukkan sedikit niat membunuh begitu kami bertemu. Dia ingin membunuhku, oke. Dan itu semua karena kamu, pembuat onar ini. Tuan Muda Ketiga Lou ingin membunuhku. Adapun apa yang Ye Qingwu katakan tentang membawanya ke Tuan Lou untuk berdamai. Selamat tinggal, jika Anda benar-benar melakukan ini. Itu mungkin akan membuat Lou Sansao cukup marah hingga membunuh seseorang. Maka dia pasti tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Ini bagus, masalah keluarga Feng belum terselesaikan.
Keluarga Lou lainnya tersinggung. Lindong berpikir sendiri. Bibiku, tolong jangan buat masalah lagi untukku. Hanya Ye Qingwu sendiri yang tidak tahu siapa penyebabnya. Peri Ye, lupakan saja, Lindong menolak. Mengapa, Tuan Lin? Tuan muda ketiga Lou tidak lemah dalam kekuatan dan latar belakang. Dan Anda baru saja kembali ke inti. Ini akan sangat merugikan perkembangan masa depan Anda. Bahkan jika Anda tidak takut padanya, satu teman lagi lebih baik dari satu musuh lagi. Kan, Ye Qingwu dengan cepat membujuk. Dia benar-benar memikirkan Lindong. Saya tidak ingin Lindong menyinggung perasaan sebesar itu. Jika Tuan Muda Lou benar-benar cukup beruntung menjadi kepala keluarga Lou di masa depan. Bahkan di seluruh kekaisaran galaksi, dia bisa dianggap sebagai sosok berpangkat tinggi. Lindong menyinggung orang seperti itu dengan potensi besar. Itu tidak akan ada gunanya baginya di masa depan. Selain itu, Ye Qingwuxin tidak berpikir bahwa kekuatan di belakang Lindong bisa bersaing dengan keluarga Lou. Bagaimanapun, ini adalah keluarga terbesar kedua dalam keluarga. Dibandingkan dengan keluarga seperti keluarga Feng yang akan kehilangan statusnya sebagai keluarga besar. Dapat dikatakan bahwa ada satu surga dan satu lagi di bawah tanah. Ya, itu, karena aku tidak terlalu menyukai Tuan Lou San. Meskipun dia terlihat seperti pria sejati di permukaan, sebenarnya dia sangat gelap dan sempit di dalam. Jangan tanya kenapa aku tahu itu. Lagi pula, aku hanya tidak ingin berdamai atau berhubungan apapun dengannya, kata Lindong santai. Meskipun dia mengatakan ini dengan santai setelah mengirim Ye Qingwu pergi. Tapi itu benar-benar menyentuh hati Ye Qingwu. Tuan muda ketiga Lou telah mengejarnya secara terang-terangan dan diam-diam selama bertahun-tahun. Alasan mengapa Ye Qingwu belum menyatakan posisinya. Itu karena dia merasa Tuan Lou terlalu posesif dan merasa tertekan saat bersamanya. Ini adalah perasaan pertama seorang wanita, itu selalu sangat akurat. Sekarang Lindong sudah menjelaskannya, Ye Qingwu sebenarnya percaya pada Lindong. Tuan Lin, apakah menurut Anda Tuan Lou adalah orang seperti itu? Ya, tapi ini hanya perasaanku. Kamu tidak harus mempercayainya, tapi aku hanya akan mengikuti perasaanku, jawab Lindong. Saya percaya Anda, Tuan Lin, tetapi Anda harus lebih sering ikut dengan saya, bahkan jika Anda meminta maaf. Jika tidak, dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi begitu Tuan Lou berada di atas angin. Pikir, itu terlalu naif. Bahkan jika aku berlutut di depannya sekarang, Tuan Lou tidak akan membiarkanku pergi. Selain itu, aku tidak takut padanya. Jadi mengapa aku harus meminta masalah tidak peduli apa yang dia lakukan, Lindong akan mengambil alih, kata Lindong acuh tak acuh. Ketika Ye Qingwu mendengar apa yang dikatakan Lindong, dia tidak lagi memaksa. Kuncinya adalah dia menganggap apa yang dikatakan Lindong masuk akal. Mungkin inilah yang disebut dengan Aiwujiwu. Berita bahwa Ye Qingwu pergi mencari Lindong pagi-pagi sekali segera dikirim ke Tuan Lou. Bang, gelas di tangannya dihancurkan berkeping-keping oleh Tuan Lou San. Lindong ini benar-benar meminta kematian jika dia berani menyentuh wanitaku, kata Lou San Sao dengan marah. Dia telah mengintip Ye Qingwu selama lebih dari 1 atau 2 hari, dan dia sudah menganggap Ye Qingwu sebagai miliknya. Sekarang kamu benar-benar akan dijemput oleh seorang anak yang tiba-tiba muncul. Dan dialah yang mendorong semua ini, bagaimana ini bisa mencegahnya marah? Jika dia tidak mengatur bajak laut antar bintang untuk mencegat Ye Qingwu di tengah jalan. Bagaimana Lindong bisa punya kesempatan untuk menyelamatkannya? Keduanya bahkan tidak sempat saling mengenal. Tuan muda ketiga, harap tenang. Sebelum Anda mengetahui identitas Lindong, Tuan muda ketiga, mohon tunggu sebentar. Sekarang adalah saat paling kritis bagi Anda untuk bersaing memperebutkan Tuan muda dari keluarga Lou.
harus ada, jangan sampai ada kecelakaan. Paman Fu menasihati dari samping. Paman Fu, menurutmu siapa Lindong ini? Lei Changqing memiliki karakter pemberontak. Tidak banyak orang yang bisa membuatnya takluk di depan banyak orang. Mendengar ada raksasa bernama Lin di area tersebut, tentu saja, saya tidak dapat mengesampingkan bahwa ada orang yang bersembunyi di kegelapan. Lagi pula, Bima Sakti terlalu besar. Tuan muda ketiga bisa mencari Lei Changqing untuk mencari tahu, dia seharusnya mengetahui sesuatu. Tuan muda ketiga Lou berpikir sejenak dan memutuskan untuk mendengarkan saran Paman Fu terlebih dahulu dan bertanya pada Lei Changqing. Periode ini memang sangat kritis. Antara seorang wanita dan kepala keluarga Lou, Tuan Lou masih mengetahui pentingnya. Hal terpenting baginya saat ini adalah mendapatkan posisi sebagai kepala muda keluarga Lou. Selama Anda menikahi putri menteri kerajaan galaksi dan mendapat dukungannya, peluang kesuksesan Anda akan jauh lebih besar. Tuan muda ketiga Lou membawa Paman Fu ke istana tempat tinggal Lei Changqing dan menemukan Lei Changqing. Aku ingin tahu apa yang Tuan Lou San ingin lakukan denganku, Lei, kata Lei Changqing sambil menggendong seorang wanita cantik dan mempesona. Kak Lei, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Siapakah Lindong ini? Tolong beritahu aku. Tuan ketiga Lou berkata langsung pada intinya. Bagaimana aku tahu? Seperti kamu. Ini pertama kalinya aku bertemu Lindong ini. Jika kamu ingin mengetahui identitas Lindong, kamu harus bertanya pada Priwu. Mengapa kamu datang kepadaku? Saudara Lei, mengapa bukankah kamu datang ke sini, menceritakan rahasia? Semua orang tahu emosimu. Jika kamu bisa bersikap lembut di depan banyak orang, kamu pasti tahu sesuatu, jadi jangan menyembunyikannya lagi. Anda salah paham, Tuan Lou, saya tidak tahu apa, tapi untuk memberi wajah Wu Xianzi. Bagaimanapun, saya mengundang Wu Xianzi, dan Lindong menyelamatkan hidupnya. Begitu ada konflik antara Lindong dan saya, Wu Xianzi pasti akan berpartisipasi di dalamnya. Anda bilang saya akan melakukannya, bagaimana menghadapinya? Pada jamuan makan beberapa hari lagi, saya akan mengumumkan kepada dunia bahwa Pri penari akan menarikan sebuah lagu. Tahan sebentar. Lei Changqing menjelaskan. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Lou. Dia bahkan berharap mereka berdua akan memperebutkan Ye Qingwu. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Adegan ini pasti sangat bagus untuk ditonton. Tuan muda ketiga Lou tidak berbicara lagi, tetapi menatap Lei Changqing untuk waktu yang lama. Dia sedang menilai apakah yang dikatakan Lei Changqing itu benar. Seorang anak laki-laki yang muncul tiba-tiba berani menyangkal wajah saudara Lei. Atau pada bintang besar saudara Lei, bisakah Anda menahan nada ini? Tuan muda ketiga Lou bertanya. Bagaimana ini mungkin? Aku hanya menahannya untuk saat ini. Setelah jamuan makan, aku akan memberitahu anak itu konsekuensi dari menyinggung perasaanku. Tapi sepertinya Lou Sansao punya banyak masalah dengannya. Siapa tidak tahu bahwa Wu Xianzi adalah Lou, Tuan muda ketiga. Jika Anda melihat ini, Lindong menamparkan wajah Tuan muda ketiga Lou dengan melakukan ini. Lei Changqing berkata sambil bercanda. Karena Kak Lei tahu kalau Lindong adalah musuh kita bersama, bagaimana kalau kita bekerja sama sekali saja? Tanya Tuan muda ketiga Lou. Tidak, Anda, Tuan muda ketiga, sudah mengatakan bahwa Lindong adalah seorang anak muda yang muncul entah dari mana. Jika orang lain tahu bahwa untuk menghadapi orang seperti itu, kita perlu bekerja sama. Apakah saya masih perlu menyelamatkan muka saya? Anda, Lou, jika Tuan muda ketiga dapat menahan nada ini dan tidak mengambil tindakan, saya secara alami akan mengambil tindakan sendiri. Setelah jamuan makan, Lei Changqing langsung menolak. Dia tidak bermaksud mengambil tindakan terhadap Lindong ketika dia mengatakan ini. Sebaliknya,
Saya ingin memberikan ilusi kepada Tuan Lou bahwa selama Anda tidak mengambil tindakan, saya akan melakukannya. Lei Changqing tahu bahwa meskipun tuan muda ketiga Lou tampak seperti pria sejati di luar, dia sebenarnya berpikiran sangat sempit di hatinya. Semakin dekat hubungan antara Lin Dong dan Ye Qingwu, semakin marah Tuan Lou San, dan semakin dia ingin memotong-motong Lin Dong. Tuan muda ketiga Lou telah lama menganggap Ye Qingwu sebagai miliknya, dan dia pasti tidak akan mampu menahan nada ini. Lei Changqing sedang menggali lubang untuknya, menunggu Tuan Lou melompat masuk. Berpikir bahwa dia akan segera bisa melihat pertunjukan besar dengan matanya sendiri, Lei Changqing merasa nyaman. Dia melirik lelaki tua di belakang Tuan muda ketiga Lou. Orang tua yang selalu bersama Tuan Lou ini adalah orang yang paling ditakuti. Saudara Lei benar-benar tidak mau bekerja sama. Tuan muda ketiga Lou, kapan kamu menjadi begitu penakut? Jika kamu benar-benar tidak berani, maka perhatikan baik-baik, saya pasti akan mencegah anak itu keluar dari bintang Changmang. Lou. Tuan muda ketiga membawa Fubo dan pergi. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari Lei Changqing. Dia selalu merasa bahwa Lei Changqing memotivasi dia untuk menyerang Lin Dong. Namun berdasarkan situasi sebenarnya, apa yang dikatakan Lei Changqing juga masuk akal. Waktu berlalu hingga 5 hari kemudian, Lin Dong membuat kesepakatan dengan Paviliun Xingyun setiap malam. Habiskan uang untuk membeli beberapa informasi tersembunyi tentang galaksi Bima Sakti. Pada saat yang sama, sejumlah besar poin ilahi diperoleh. Namun karena semakin sedikit pertanyaan yang diajukan, poin yang didapat Lin Dong juga semakin berkurang. Ye Qingwu masih datang ke halaman Lin Dong untuk tinggal selama setengah hari setiap hari. Bahkan ketika Tuan Lou Terk membuat janji dengan Ye Qingwu, dia akan menolaknya dan pergi mencari Lin Dong. Hal ini membuat Tuan Lou semakin tidak bisa mengendalikan emosinya, dan dia hampir meledak kapan saja. Di halaman tempat tinggal Lin Dong, Tuan Lin, saya pergi dulu, istirahat Anda cukup. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Peri Ye, kata Lin Dong dengan sopan. Tunggu sampai Ye Qingwu pergi. Lin Dong membuka panel sistemnya. Hos, Lin Dong saldo. 9 kuadriliun 999 triliun 770 miliar 622 juta 400.000. Galaxy Coin. Fisik, level Lord level ke-10, plus, semangat, level Lord level ke-10, plus. Kekuatan tempur, domain alam semesta setengah langkah. Keterampilan tempur tingkat master, Void Divine Fist. Entry plus, Sater telapak udara, pemula plus, teknik pedang pemecah kejahatan, pemula plus. Keterampilan, pengobatan kuno, penguasaan plus, poin ilahi, 1082. Setelah beberapa hari berusaha tanpa tidur, poin ilahi Lin Dong telah mencapai 1012 poin. Dengan kata lain, dia menghabiskan hampir 200 miliar hanya untuk membeli berita di Paviliun Xingyun dalam beberapa hari terakhir. Ini merupakan jumlah yang cukup besar. Dia sekarang menjadi tamu tingkat tinggi Paviliun Xingyun. Lin Dong duduk di tempat tidur dengan mata terpejam, menyesuaikan diri. Selanjutnya, peningkatan poin Shenhao akan memasuki periode pertumbuhan yang lambat. Dia tidak akan membeli informasi dari Paviliun Xingyun lagi. Pertama belanjakan sejumlah uang untuk Shenhao, dan kemudian tembus ke tingkat master domain alam semesta setengah langkah. Panennya cukup bagus di 2 hari pertama, tapi saya hanya mendapat lusinan poin ilahi di hari terakhir. Lin Dong benar-benar tidak bisa menemukan siapapun untuk bertanya. Banyak masalah yang hanya menghabiskan biaya puluhan atau jutaan koin galaksi. Anda harus mengajukan ratusan pertanyaan untuk mendapatkan 1 poin Shenhao.
Tidak perlu membuang waktu lagi, tapi tidak apa-apa. Hanya dengan mempelajari kekuatan tertinggi di Kekaisaran Galaksi, saya mendapat hampir 2000 poin dewa. Setidaknya itu untuk sementara meringankan kebutuhan mendesak Lindong. 1000, 012 poin Senhao dapat memungkinkannya menembus setengah langkah level penguasa alam semesta dan mencapai puncak tingkat penguasa domain alam semesta. Meski kekuatan ini masih belum mampu melawan nenek moyang keluarga Feng, namun sebenarnya sangat menakutkan. Jika Anda tidak memasukkan nenek moyang keluarga Feng, Lindong hendak menyapu bersih seluruh keluarga Feng. Tidak lagi ragu, Lindong langsung mengklik tanda plus di belakang konstitusi. Sebuah jendela muncul. Apakah tuan rumah mengonfirmasi untuk meningkatkan fisiknya? Peningkatan ini akan menghabiskan 1000 poin dewa. Lindong secara alami memilih ya. 2 jam kemudian, Lindong membuka panel sistem lagi. Host, Lindong. Saldo, 9 kuadriliun 999 triliun 691 miliar 25 juta. Galaxy Coin, fisik, tingkat penguasa domain. Roh tingkat ke-10, tingkat penguasa tingkat ke-10. Kekuatan tempur, alam semesta keterampilan tempur puncak tingkat penguasa domain, tinju ilahi fight, tingkat awal, telapak tangan penghancur langit, tingkat awal, keterampilan ilmu pedang pemecah kejahatan, masuk. Pengobatan kuno, mahir, poin ilahi, 82. Poin ilahi dan tersisa 12 poin. Dan kekuatan tempurnya telah mencapai puncak level master domain alam semesta. Lindong berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Pap bang. Gerakan tiap sendi bisa menimbulkan suara yang sangat besar. Kekuatan meningkat lagi, dan itu sangat kuat. Lindong bahkan merasa bisa langsung menghancurkan Chang Mangsing hanya dengan menginjak kakinya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Tapi itu tidak cukup. Karena dia mempelajarinya dari Paviliun Xingyun. Nenek moyang keluarga Feng merupakan salah satu raksasa tertua di galaksi Bima Sakti. Kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa alam semesta beberapa tahun yang lalu. Jika Lindong ingin bersaing dengannya, kekuatan tempurnya harus mencapai setidaknya tahap awal tingkat master dunia alam semesta. Untuk mencapai tingkat kekuatan tempur ini, dibutuhkan 12.000 poin dewa. Itu berarti 1.200 miliar koin galaksi. Anda harus terus bekerja keras. Lindong berpikir dengan depresi, saat Lindong menerobos dunia. Komunikator Lei Changqing berdering, dia mengeluarkannya dan melihatnya. Dia segera mendorong wanita cantik di sebelahnya, lalu menjawab panggilan itu. Seorang pemuda jangkung dan berwajah tegap muncul di depan Lei Changqing. Ayah, Lei Changqing berteriak dengan hormat. Pada saat ini, dia sama sekali bukan Raja Bintang Petir yang kejam dan pemarah, melainkan seorang anak kecil yang siap diberi pelajaran. Pemuda ini diukir dari cetakan yang sama dengan Lei Changqing. Itu adalah Lei Meng, ayah Lei Changqing. Ia juga merupakan tokoh penting dalam militer Kekaisaran Galaksi. Orang super kuat yang telah mencapai tahap akhir tingkat master domain alam semesta. Changqing, ku dengar kamu sedang merekrut teman dan akan mengadakan jamuan makan di Bintang Changmang untuk merayakan terobosanmu. Raimon bertanya dengan tenang. Ya, ayah, Lei Changqing menjawab dengan hormat. Ia bingung kenapa pria seperti ayahnya tiba-tiba peduli pada masalah sepele seperti dirinya. Bagus sekali, Anda dapat menerobos ke tingkat penguasa alam semesta dalam waktu kurang dari 200 tahun. Ada harapan untuk kemajuan lebih lanjut di masa depan. Anda tidak boleh bangga dan berpuas diri. Anda juga harus tegas terhadap diri sendiri setiap saat. Terima kasih ayah atas pujiannya. Jawab Lei Changqing penuh semangat. Dia sangat bahagia. Kalian pasti tahu kalau Raimon tidak pernah memujinya sejak kecil.
Karena dia mempunyai saudara laki-laki bernama Lei Ming. Meski usia kedua bersaudara ini hampir sama, tapi Lei Ming berhasil menembus level penguasa alam semesta 50 tahun lebih awal dari Lei Changqing. Sekarang kekuatan tempurnya telah mencapai tahap akhir level penguasa alam semesta. Dan dia baru saja menembus tahap awal level penguasa alam semesta. Ada saudara lelaki yang menahan saya. Bisa dibayangkan betapa tertekannya Lei Changqing di masa lalu. Raimon juga membina Lei Ming sebagai penggantinya, membawanya bersamanya, dan mencurahkan seluruh usahanya padanya. Bakat Lei Changqing sebenarnya juga tidak lemah. Tapi siapa yang memberinya saudara yang lebih kuat? Bandingkan keduanya, Lei Changqing secara alami jauh lebih lemah. Oleh karena itu, ia dipukuli dan dimarahi oleh Raimon sebagai contoh negatif sejak ia masih kecil. Itu sebabnya Lei Changqing memutuskan untuk melepaskan jalur yang diatur oleh Lei Meng untuk bergabung dengan pasukan Kekaisaran Galaksi dan memilih keluar untuk pelatihan. Ia hanya ingin lepas dari penindasan saudaranya Lei Ming dan lepas dari kendali ayahnya Raimon. Kehidupan masa kecil seperti ini juga menjadi alasan utama karakter kejam Lei Changqing saat ini. Dia sebenarnya telah bekerja sangat keras, sekadar mendapat pujian dari ayahnya, Raimon. Namun, yang ia dapatkan pada akhirnya adalah pukulan dan omelan tanpa ampun dari ayahnya. Akibatnya, karakternya lambat laun menjadi terdistorsi. Meskipun kali ini pujian ayahku Raimon datang terlambat bertahun-tahun. Tapi itu tetap membuat Lei Changqing merasa sangat bersemangat. Changqing, meskipun aku sangat ketat padamu sejak kecil, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Bakatmu tidak setinggi kakakmu, jadi kamu hanya bisa menebusnya dengan keringat. Jalan ini ditakdirkan untuk menjadi penuh duri. Kuharap kamu bisa mengerti, kata Raimon sambil menghela nafas. Saya mengerti, ayah, Lei Changqing menjawab dengan kepala menunduk. Changqing, apa yang saya katakan selanjutnya tidak boleh bocor. Jika tidak seluruh keluarga Lei akan terpengaruh atau bahkan dimusnahkan. Lei Meng mengucapkan kata demi kata. Lei Changqing terkejut, dia menatap ayahnya. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa yang mungkin menyebabkan keluarga Lei dimusnahkan? Ini benar-benar membuatnya sulit dipercaya. Keluarga Lei termasuk dalam keluarga militer kerajaan Bima Sakti. Berkontribusi pada militer kekaisaran selama beberapa generasi. Kecuali beberapa keturunan langsung seperti dia. Hampir semua keturunan langsung keluarga Lei akan bergabung dengan militer kekaisaran. Tanpa berlebihan, selama Kekaisaran Galaksi tidak jatuh, keluarga Lei tidak mungkin dimusnahkan. Kini ayahnya, Raimon, justru memberitahunya bahwa keluarga Lei terancam dimusnahkan. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini. Saat itulah kekaisaran mengambil tindakan. Lei Changqing terkejut, mungkinkah keluarga Lei ingin memberontak? Mustahil. Benar-benar mustahil, Kekaisaran Galaksi adalah penguasa unik galaksi Bima Sakti. Bagaimana keluarga Lei bisa mempunyai gagasan seperti itu? Bukankah ini cahaya sebutir beras yang bersaing dengan terangnya bulan? Satu bersin dari Kekaisaran Galaksi dapat melenyapkan keluarga Lei. Lei Changqing perlahan menjadi tenang. Dia merasa gagasan ini tidak realistis. Daripada menebak-nebak di sini, lebih baik menunggu ayahnya mengatakannya. Kemarilah, Lei Changqing berteriak keras. Segera dua orang masuk dari luar pintu dan berlutut dengan satu kaki. Star Master, semuanya mundur keluar. Tidak ada yang diizinkan masuk bahkan setengah langkah. Jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun, patuhi perintah. Segera semua orang yang berdiri di sekitar mundur. Lei Changqing adalah satu-satunya yang tersisa di Istana Nuoda. Bersambung.